Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa syu'ban wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama thumma tubtum la taballahu alaikum. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya, dengan kudrat iradatnya, kita bisa bertemu muka, bermuajahah, sekaligus bersilaturahim. Alhamdulillah, inilah suatu acara, satu-satunya acara atau suatu acara yang insya Allah semoga menjadi sababiyah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tiada bosan-bosan Al-Fakir mengucap atau berkata, momen kita ini atau acara kita ini, waktu yang kita gunakan ini, semoga Allah jadikan satu alat, satu wasilah, satu perantara untuk kita bisa mewujudkan, melaksanakan syariat yang Allah turunkan kepada kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita sebelumnya berkumpul, kalau kita sebelumnya berinteraksi, suka kita debat-debatan, suka kita saling menyalahkan, suka kita saling ego-egoan, semoga dengan adanya seperti ini kita bersatu, berkumpul, menyimak di acara ini. Semoga itu menjadikan kita lebih bersatu, lebih menyatu. Sehingga terwujud rasa cinta, kasih dan sayang, rasa perhatian dan pengertian di antara kita. Karena inilah artinya Islam. Apa artinya kita belajar al-hadis? Apa artinya kita belajar Quran dan tafsirnya? Kalau hanya untuk disimpan aja di otak kita, hanyalah untuk menjadi perbendaharaan ilmu di otak kita, sehingga otak kita penuh dengan ilmu-ilmu. Kalau memang ilmu itu kita tidak aplikasikan, kita tidak amalkan, na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran hafaz, ya walaupun tidak seluruhnya, sebahagiannya. Al-hadis kita pelajari,
Ya, walaupun kita tidak seluruhnya, sebahagiannya. Kitab-kitab ulama kita baca. Kitab-kitab fuqaha kita baca. Tapi kalau kita tidak diaplikasikan, tidak dikerjakan, tidak diamalkan. Dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, pasti kita saling gontong-gontokan, saling menyalahkan, saling kita kikir-kikiran. Tidak ada perhatian, pengertian sedikit pun untuk apa ilmu yang kita kumpulkan, ilmu yang kita simpan di dalam hati kita, untuk apa? Bukankah Nabi kita telah bersabda, "Man jadada ilman, walam yajdadhu dan lam yajdad minallahi ila bu'dan." Seandainya kita tiap detik, tiap saat, kita mempelajari ilmu-ilmu Allah, kita pelajari, kita masukkan ke dalam hati nurani kita, tapi tidak kita aplikasikan, tidak kita amalkan, lam yajdad minallahi ila bu'dan, tidak ada artinya, hanyalah ilmu itu hanyalah menjadikan kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya seperti ini. Kita mengerti tentang ilmu agama ya biasanya di area syariat ya, di area syariat. Kita mengerti tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf, mengerti lah. Mengetahui maksudnya. Tapi kelakuan kita tidak seperti yang diatur oleh yang kita ketahui. Ya, kita kan mengetahui tentang ilmu fikih, halal haram seperti ini. Kita tentang tauhid mengerti tentang Allah itu seperti ini, begini. Tentang tasawuf kita mengerti tentang akhlak, budi pekerti, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, saling bantu membantu, saling tolong menolong di antara sesama. Tapi sama sekali kita tidak lakukan hal itu. Justru membuat kita sombong angkuh. Karena kita merasa pintar, merasa berilmu. Ya, kalau ada orang misalkan berceramah atau mengaji, karena tidak sesuai dengan dia pikirkan, wah ini adalah sesat. Karena di dalam hadisnya begini, tek. Ini adalah tidak sesuai dengan Al-Quran. Allah telah berfirman, tek. Jadi ilmu yang dia miliki hanya berfungsi untuk mendebat, menyalahkan, menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tujuan ilmu bukan seperti itu, tapi kita sampai bisa mampu untuk berakhlakul karimah. Jadi dengan adanya ilmu yang bermanfaat itu, ya seandainya ada orang tidak sesuai pendapatnya dengan kita, ya kita tabayun secara pribadi. Ya minimal misalkan ini tabayunnya, tabayun mau mendebat atau tabayun mau memang ingin tahu. Kalau misalkan kita ingin meruntuhkan inti mendebat, nah itu kita sudah keluar dari area kebenaran. Karena seharusnya kita itu adalah saling perhatian, saling pengertian, saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, saling memuliakan. Tapi kita bikin pengaturan yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam kita, malah untuk menjadi permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kita sudah jila, sudah keluar daripada area kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Perlu kita saling hormat menghormati, saling memuliakan, saling menghargai. Jangankan kita satu agama, jangankan kita satu bangsa, walaupun kita beda agama, beda bangsa, kita tidak diharuskan untuk perceraian. Tidak diharuskan kita untuk saling menyalahkan, menyesatkan. Tidak. Jadi apapun agamanya, apapun bangsanya, warna apapun kulitnya, tetap kita harus bersatu, saling hormati, saling menyayangi, dan saling bantu-membantu. Minimal dengan apa yang kita mampu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Lau akhtatum hatta tablugha khotoyakumus sama." Ya, seandainya kita bersalah, berdosa, sehingga kesalahan, dosa-dosa kita saking banyaknya sampai ke langit. Tsumma tubtum,
la taballahu alaikum. Tapi kalau kita bertobat, menangis, bersujud di kehadiran Allah, la taballahu alaikum, maka diampuni kesalahan dan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita sehat walafiat, selagi kita lengkap, semua ada, semua kita miliki, ayo kita kembali, kita bertobat, kita nangis, kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya datang malakal maut menjemput kita, kita keberadaan aman, nyaman, tentram dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini insya Allah Al-Fakir mau berbagi tentang aurat, tentang kalimat ini. Kalimat ini, aurat ini adalah dikatakan oleh para ulama ahli hikmah ya, para al-hukama ya, ahli hikmah. Ini adalah ilmu pengasihan pamungkas. Jadi maksudnya ilmu pengasihan pamungkas itu adalah suatu ilmu pengasihan yang sangat dahsyat, luar biasa. Jadi jangan dipergunakan untuk main-main ya, terkecuali kita untuk benaran silahkan ya. Kalau dipergunakan untuk main-main ya Al-Fakir tidak bertanggung jawablah atas pertanggungjawaban dosa di hadapan Allah. Tapi kalau memang untuk baik-baik, untuk nikah ya, untuk memperbanyak umat Nabi, ya silahkan amalkan dan silahkan tes keampuhannya kalimat ini atau ilmu ini. Jadi kita puasa 7 hari. Kita puasa 7 hari. Puasa-puasa biasa saja. Terus yang diwirid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim wa yasir umuri ya maisir wa tini minal ijan tasammaita. Itu di dalam kalimat fattabi'uni ya, kita bayangkan istri atau laki-laki yang kita inginkan itu datang mencari kita. Fattabi'uni, bayangkan itu. Terus disambung ya dengan yang selanjutnya. Pas itu di kata-kata wa'tini sama. Bayangkan datangnya orang yang kita maksud di hadapan kita. Minal ijan tasamaita. Ini dibacanya 41 kali sehabis sembahyang maghrib dan subuh. Jadi ini cara wiridnya berdiri. Pertama kita 10 kali menghadap kiblat, ya terus 10 kali jadi keliling lah. Jadi tiap jihad 10, yang terakhir 11. Jadi semuanya 41. Tapi sebelum kita wirid, baca dulu hadaratnya, tulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-ulwiyat wa sufliyah khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Tumailah hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ulama ilahi ta'ala fil masyriq wal maghrib khususan hadrati Sayyidi Bakri Syata ila hadrati Syekh Muramin wa ila hadrati Samad Muhsin wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai wa ila hadrati Syekh Khalil wa ila hadrati Syekh Fahru Raji wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi. Khususnya la hadrati Syekh Ustadzi Kiai Haji Madrasi wal hadrati Kiai Jutus Qadim wal hadrati Bu Armin
Wa ila hadrati buyadi miyati wa ila hadrati ka isna wa sarikin wa ila hadrati mansur cikadum na hadrati yusuf cigonang wa ususan ila hadrati Sayyid wa Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa ususan hadrati Sayyid Ustadi man ajazani hadza wa ususan hadrati Abi Wami wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ul lillahi Fatihah. Baru kita membaca aurad tadi ya. Wa adzin pinnas ya. Ini silahkan amalkan, buktikan keampuhannya, tapi jangan untuk main-main. Jadi jangan untuk main-main, jadi untuk benaran. Karena ini adalah suatu ilmu yang sangat dahsyat di dalam hal pengasihan. Ini Al-Fakir ijazakan untuk semua. Untuk semua. Siapapun itu. Oleh karena itu, Al-Fakir mohon ringankan tangan ya. Yang belum subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun, andai tolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Entoh pada hakikatnya ini adalah menggerakkan, mengajak saudara-saudara kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana zikrullah ini adalah suatu inti di dalam ajaran kita. Jadi sebanyak apapun, seluas apapun ilmu kita, kalau kita tidak bisa berzikir kepada Allah, apa artinya? Jadi ilmu, seluruh ilmu apapun itu, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, atau al-hikmat, pada dasarnya tujuannya adalah supaya kita bisa berzikir kepada Allah dengan sesungguhnya berzikir. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sababiyah atau wasilah kita lebih dekat kepada Allah dan mendapat rahmatnya Allah dan mendapat syafaat umat Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian demikian, terima kasih, mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.